teman-teman semua, gimana kabarnya? Aduh, mohon maaf nih ya sebelumnya. Kayaknya sejak episode emas ke-50 di bulan November 2021 itu, terus kami keenakan liburan gitu ya. Jadi ini baru sempat nge-podcast lagi. Ya jadi sebagai pemanasan ya di podcast pertama tahun 2022 saya Ayu Primadini mau ngajakin ngobrol yang santai aja deh nih ya. Santai beneran loh ya kali ini ya. Soal gimana dan dari mana sih kita bisa belajar metode Charlotte Mason. Nah terutama buat teman-teman yang baru nih ya, yang baru mau mulai belajar metode CM, penting kayaknya buat dengerin episode ini. Nah untuk nemenin aku ngobrol kali ini aku sudah mengundang dua orang temanku, teman gosipku nih ya dari Charlotte Mason Jakarta nih. Ada siapa aja nih? Halo, halo Mbak Ayu. Kita teman gosip ya. Teman gosip ya. Hai semuanya, ada Ica yang akan menemani gosip Charlotte Mason hari ini. Ica ini penyiar ternama loh, aku jadi minder loh nih siaran bareng Ica nih. Ica siapa dong namanya dong? Ciafrianti IG-nya, C gitu. IG-nya. Ya selain Ica ada juga siapa nih? Halo teman gosipnya Ayu yang satu lagi. Aku Maggie dari Jakarta. Udah pernah berapa kali ngobrol sih ya? Kayaknya di udah podcast. Pernah ngobrolin living books, terus matematika ya Meg ya. Karena yang sekarang paling nggak wajar banget gitu buat aku itu. Hari ini kita mau menodong ceritamu ya, banyak riset kan tentang sumber-sumber belajar metode CM ya. Oke, jadi kalau teman-teman merasa butuh banyak referensi untuk belajar metode Charlotte Mason, pantengin aja episode ini sampai habis ya. Nah, cerita dong Meg, Ca, dulu waktu kalian belajar CM itu awalnya dari mana? Siapa dulu nih? Maggie dulu kali ya, yang lebih lama Aku ya. dulu. Oke. Aku dulu kenal CM dari CYB. Tahun berapa tuh Meg? 2013. Jadi masih CYB edisi awal banget itu. Nah, dari CYB itu kan dulu pertama kenalannya sama Facebook grupnya komunitas Charlotte Mason Indonesia KCMI, ya kan, Facebook group itu. Lalu dari situ mulai deh tuh cari-cari sendiri, Google sendiri di internet. Nah barulah mulai nemu yang lain-lain. Apa aja tuh dulu? Sering belajarnya dari website apa gitu, misalnya dari blog atau dari forum gitu? Jadi gini, waktu 2013 itu aku mulai yang di Amerika ya, karena paling banyak itu sebenarnya informasinya dari Amerika ya mengenai CM ini, walaupun CM sendiri sebenarnya orang Inggris. Nah, waktu itu lalu cari-cari info, saat itu yang ada baru ada dua. Jadi hanya ada Ambleside Online yang gratis, semuanya serba gratis informasinya. Nah, lalu satu lagi yang waktu itu tersedia hanya Simply Charlotte Mason. Nah, waktu aku masuk ke websitenya, ya ternyata semuanya berbayar gitu kan saat itu, semuanya berbayar gitu loh, materi-materinya berbayar, daftar bukunya nggak langsung terpampang ya. Jadi maksudnya gini, kalau kita tahu sih mungkin nyari, masukin ke search-nya gitu, ke fitur search gitu kan, bisa, tapi nggak langsung terpampang gitu loh di halaman. Nggak semudah AO ya cara nyarinya ya. Saat itu nggak semudah AO. Jadi ya simpel aja sih buatku, pilihannya yang satu gratis, kelihatan semuanya gitu kan, jelas. Nah yang satu semuanya serba bayar, nggak terlalu user friendly. Jadi ya aku lebih banyak cari informasi di Ambleside Online waktu itu. Nah, lalu setelah itu aku tahu bahwa ternyata Ambleside punya Facebook group. Facebook group. Nah, dari situ aku gabung deh tuh di situ, di Facebook grupnya Ambleside Online. Lalu mulai suka nyimakin pertanyaan-pertanyaan anggota di situ, merhatiin jawaban-jawabannya gitu kan, komentar-komentarnya dari para ibu-ibu CM yang sudah veteran gitu kan. Dari situ sih aku belajarnya dulu.
Belajar banyak dari forum ya. Banyak belajar dari Facebook grup Ambleside Online itu sih. Tapi kalau Sambil bule-bule itu bertanya di forum itu lebih jujur ya. Kayak maksudnya mereka kalau nggak tahu ya jujur aja gitu, tahu tanya apa yang kelihatannya dalam tanda kutip bodoh banget gitu pun kadang-kadang mereka tanyain kayak gitu-gitu ya. Iya nggak sih? Iya, benar. Lebih berani malu ya kalau aku bilang. Ya, lebih berani malu. Nah, malu gitu. gitu. Kalau kita di Indonesia kan enggak sungkan gitu. Ntar malu takut atau diketawain dikirain gitu ya. diketawain. Iya, kalau yang di sana sih orang-orangnya lebih berani malu ya. Tapi satu sih kalau aku perhatikan ya bedanya ya juga dari jawabannya sih. Mungkin karena itu mereka lebih berani gitu loh tampil bodoh gitu loh istilahnya. Karena yang jawab tuh sabar-sabar banget gitu loh, nggak gitu ada ya. gitu loh istilahnya dibully. Bego Iya, amat iya. sih lo masa gitu aja nggak tahu gitu tuh nggak ada gitu loh yang di sana tuh kayak gitu. Sama budaya juga sih ya pasti ya. Budayanya juga ya mungkin ya. Lebih less judgment ya, apa ya? Nggak orang tuh nggak terlalu banyak menghakimi orang lain gitu loh. Iya. Istilahnya lebih ramah gitu loh kepada penanya. Iya. Itu jadi PR kita juga sih ya kalau kita mau bikin forum di Indonesia ya, forum CM di Indonesia yang lebih luas ya. Ya mungkin orang juga perlu belajar etika bermedia sosial mungkin ya kalau di Indonesia ini kadang-kadang menurutku. Iya ya, kalau Ica gimana Cak? Tahu awal dari CYB kemudian Ambleside Online juga atau gimana? Hampir sama sih jalurnya kayak Mbak Megi. Taunya dari CYB. Baca buku itu CYB langsung cari-cari, ketemunya sebelum ketemu Ambleside Online ketemu websitenya CM dulu tuh. Dari situ kayaknya semua artikel udah aku baca. Websitenya CM? Website CM ID ya. CM Indonesia itu. Website CM Indonesia tuh tulisannya Mbak Ellen kayaknya banyak banget. Habis itu ikut diskusi ini di rumah Ibu Ayu Primadi. Udah. Iya dulu ya. Tahun berapa tuh ya, Cak? 2018 ya. Udah, itu aja. Dan waktu diskusi sama teman-teman itu rasanya tuh udah berat banget buat aku. Jadi kayaknya masih belum ada nafas untuk browsing-browsing yang lain, apa website atau forum atau sosmed pun nggak ada deh kayaknya. Instagram CMers lain tuh sampai nggak kepegang gitu, saking udah kayak terserap energinya ke tiap pulang dari diskusi Selasa itu tuh mampus gitu. Apa ya gitu kayak. Soalnya kita diskusi seminggu sekali ya waktu itu ya. Seminggu sekali ya? Apa 2 minggu sekali seminggu gitu? sekali deh kayaknya. Dan awalnya itu langsung volume 6 ya. Jadi yang filsafatnya banget gitu dan mengobrak-abrik pola pikir dari situ aja udah berasap, udah belum ada nafas untuk kayak tadi browsing Mbak Megi tuh rajin banget gitu. Aku kayaknya nggak ada. Udah sampai itu ya suamimu mencurigai dirimu ikut aliran ya sesuatu sekte gitu ya. Karena setiap pulang dari diskusi CM tuh langsung kayak, menurut kamu kita nih sama anak gimana sih gitu kan, langsung kayaknya ini istri gue berubah gitu. Jadi apa dia sampai bilang itu kamu kayak sekte sesat ya. Itu bukan sesat kan kata dia. Apalagi namanya Mason ya, jadi makin mencurigakan. Freemason gitu. Jadi ya udah bener-bener pas awal-awal 2018 sampai sekarang sih ya, yang core-nya belajar itu aku ya bener-bener dari diskusi Charlotte Mason Jakarta itu. Karena juga memang bahasnya langsung buku ininya kan, tulisan CM-nya gitu. Jadi bukan yang udah ditafsirkan lagi sama CMers gitu. Karena memang membedah bukunya langsung. Lebih enak sih kalau buat aku kayak gitu. Artinya sebenarnya belajar lewat grup diskusi ini jadi salah satu cara penting ya sebenarnya untuk belajar metode CM ya? Buat aku sih iya. Terutama justru kalau yang baru-baru menurut aku memang lebih enak cari temen yang seperjalanan dulu aja, yang deket-deket kita ini gitu. Baru dari situ ya yang di website sosial media itu ya buat apa ya kayak mainan aja gitu. Mainan aku ya, bukan ya buat sontingan aja karena banyak banget Mbak Ayu. Kalau mau diikutin semua tuh banyak banget. Akhirnya malah jadi takutnya aku ya yang overthinking, overwhelm gitu. Jadi ya itu makanya aku emang sengaja pilih-pilih aja gitu. Nah, itu tuh pro kontra ya sebenarnya. Maksudnya kayak di zamanku
minim informasi, ya kan? Betul. Maksudnya pertama aku kenal CM itu informasi minim gitu kan. Di satu sisi kalau aku tilik balik sekarang ya, jadinya ada untungnya juga sih gitu loh. Jadi kita nggak bingung lihat kemana nih ya gitu, mana dulu ya gitu kan. Nah sekarang ini positifnya enak, gampang cari informasi, akses mudah gitu kan, dan banyak. Tapi ya itu akhirnya jadi bingung juga mau yang mana dulu ya yang diikutin gitu kan. Betul. Itu jadi tantangannya. Karena kalau dulu ya waktu zaman-zaman aku belajar CM juga kan, bahkan di luar negeri sekalipun kalau kita Google Charlotte Mason gitu kan, itu blog yang muncul tuh masih kayak yang itu-itu aja. Kalau dulu aku suka belajar dari blog ya, baca-baca blog praktisi CM di luar gitu. Kayaknya menurutku itu insightful lah, menarik gitu kan. Tapi nggak banyak gitu blognya. Kalau sekarang kan blog mama-mama CM ini, banyak banget kan. Banyak banget. Iya. Dari yang murni CM sampai yang campur-campur ya ceritanya. Nah, CM inspired. Nah, itu benar CM inspired ya. Nah, itu. Nah, kalau kalian nih gimana memilah informasi? Nah, jadi kan karena tadi ya kita Google nama Charlotte Mason, blog yang muncul banyak, situs yang muncul banyak. Apalagi kalau di sosial media kan, di Facebook, di Instagram itu juga yang bawa nama Charlotte Mason yang di profilnya ditulisin Charlotte Mason homeschooler gitu kan, juga kan banyak gitu. Nah, bagaimana sih kalian memilih mana sih informasi atau situs atau orang yang di follow di IG itu yang bisa dipercaya, dan mana yang kayaknya aku nggak follow dia gitu. Gimana tuh? Kalau aku sih pertama lihat dari, kalau Instagram ya, aku banyak kan Instagram sih. Kalau dari Instagram kan dirimu selebgram ya. Kalau lihat dari Instagram sih, aku lihat dari kontennya pasti kalau dia mengintimidasi aku udah nggak follow langsung. Nah, gimana tuh? Kayak, yang mengintimidasi yang kayak gimana? Kayak ya lebih banyak gambar rumah-rumah gitu kan, terus buku-buku atau kayak ada satu, aku boleh sebut gak sih namanya? Sebenarnya sih dia men-CMers banget ya. Tapi kalau lihat dia tuh kayaknya aku terintimidasi banget karena ini orang apa aja bisa gitu. Itu akhirnya aku udahlah, kadang-kadang ya aku follow sih gitu. Cuman banyak kan mungkin algoritma kan bisa baca kita juga ya. Kalau kita jarang interaksi, kita nggak suka sama dia tuh kelihatan. Jadi dia juga walaupun aku follow itu jarang keluar di feed aku gitu. Jadi paling ya itu satu. Aku kalau terlalu terintimidasi, terus juga dia nggak banyak informasi gitu, dia lebih kayak ya memamerkan apa nature jurnalnya gitu kan. Nature jurnalnya bagus-bagus gitu ya. Nature jurnalnya bagus, terus cat airnya gitu kan. Nah itu aku udah nggak usah deh gitu, jadi nggak ada kontennya gitu, cuman foto aja, itu aku biasanya udah tuh aku skip. Itu aja sih paling ya. Oke, jadi poinnya adalah follow IG. Kalau ngomongin IG ya, maksudnya IG kan personal ya. Berarti follow atau ikuti, cari informasi dari CMers yang memang nggak bikin terintimidasi gitu ya. Tapi rata-rata CMers bule kan emang mengintimidasi semua ya, karena udah lama jadi tulisannya juga bagus-bagus. Enggak semua. Iya, ya nggak semua kok. Ada beberapa CMers luar yang udah senior dan yang memang filsuf banget gitu, kayak Art Middlekauf gitu kan. Ya mereka kalau posting ya ini ya thoughtful ya, jadi lebih ke arah ngajakin kita mikir gitu, alih-alih sekedar memamerkan kegiatannya kayak Ica bilang tadi gitu kan. Kalau pengamatanku ya, kalau IG loh ya, kalau yang senior CM luar malah IG-nya nggak menarik. Dalam arti gini, estetikanya loh, secara estetika gitu ya, foto-fotonya tuh nggak menarik. Karena mereka memang fokusnya bukan ke situ. Yang followersnya juga dikit biasanya. Followersnya juga dikit, anehnya. Karena mereka nggak nyari followers ya. Betul. Ya. Kalau yang rame tuh IG-nya ya, event CMer luar tuh biasanya yang fotonya cakep-cakep, pokoknya secara estetika indah deh gitu. Nah, tapi kalau kita perhatiin anaknya masih kecil-kecil gitu kan. Jadi sebenarnya bisa langsung tahu sih kita bahwa pengalamannya belum sebanyak itu gitu sebenarnya dalam ber-CM. Terus berarti Instagram gitu. Nah, kalau ini situs, kalian suka situs yang kayak apa? Tuh Mbak Meggy tuh
yang suka baca blog. Situs, aku nggak suka baca blog sih sebenarnya. Satu-satunya situs ya selain Ambleside Online yang masih aku suka kunjungi itu cuma Charlotte Mason Poetry. Kalau yang luar ya, kalau yang luar cuma dua itu aja sih aku sebenarnya yang paling sering kunjungi itu hanya Ambleside Online dan Charlotte Mason Poetry. Charlotte Mason Poetry itu banyak memberikan informasi ya, terutama untuk apa ya istilahnya ya, bagian-bagian dari CM gitu loh. Misalnya kita kepingin tahu mengenai recitation, kita pengen tahu lebih banyak apa sih resitasi itu gitu, tapi kita mungkin nggak sempet gitu kan cari di bukunya CM. Nah itu kalau di Charlotte Mason Poetry penjelasannya tuh bisa panjang, detail dan mendalam gitu loh. Jadi makanya kalau aku perlu pengen tahu satu hal mengenai satu topik khusus gitu ya, kalau aku nggak bisa temukan di Ambleside, aku biasanya ke Charlotte Mason Poetry. Itu aja sih. Aku kalau blog nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak blog hopping gitu loh, nggak terlalu banyak blog surfing juga kalau blog sih. Iya. Artinya dirimu suka website-website yang memang mendalam gitu ya, Mek ya? Iya. Karena kan ada juga nih website-website dari luar ya. Maksudnya ini kita ngomonginnya banyak sumber dari luar ya, dari luar negeri ya. Karena kan di luar negeri per-CM-an ini sudah lebih maju lah ya dibanding di Indonesia yang pergerakan CM-nya itu baru gitu ya. Artinya di antara sekian banyak situs-situs yang membahas tentang Charlotte Mason di luar negeri, dirimu suka situs yang memang pemikirannya lebih dalam ya. Kayak Charlotte Mason Poetry itu kan kalau misalnya ngebahas satu topik, even topiknya itu teknis gitu, tapi kan dia selalu ngupas itu dari sisi filosofinya dulu gitu kan, kenapanya dulu gitu-gitu kan, panjang banget dia kupas dulu, baru terakhirnya nanti ada, nah kalau saya melakukannya dengan cara seperti ini baru kayak gitu kan, jadi panjang gitu loh sebelum sampai teknis how to-nya gitu kan. Tapi kan ada nih situs-situs di luar negeri juga yang emang buru-buru ngasih how to gitu. Caranya, misalnya kamu mau nature journal, caranya A, B, C, D gitu kan. Kamu mau resitasi, caranya A, B, C, D gitu kan. Ada juga yang kayak gitu ya. Berarti dirimu lebih suka yang memang bikin mikir dulu gitu ya. Karena menurutku itu hal yang nggak terelakkan gitu loh, yuk nggak terhindari gitu loh. Kalau kita belajar CM sungguh-sungguh ya, kalau kita belajar CM benar-benar belajar CM tuh ya itu nggak terhindarkan sih menurutku untuk apa ya, keinginan tuh ada gitu loh untuk tahu dulu kenapa gitu kan. Oh misalnya kita ambil resitasi lah ya tadi gitu ya contohnya. Oh kamu recitation tuh caranya begini. Aku tuh pasti nomor satu yang langsung muncul di kepalaku, kenapa? Kenapa begitu? Untuk apa kita resitasi gitu kan? Dengan cara seperti itu gitu. Kenapa harus caranya kayak gitu ya? I see. Ya menarik ya. Emang soalnya di tengah banjir informasi, balik lagi ke soal banjir informasi tadi itu kan ya kita mesti selektif lah ya dalam memilih hal yang mana yang perlu kita ambil, yang perlu kita percaya gitu kan, memang harus lebih selektif ya. Artinya balik lagi ya, ketika kita merasa butuh informasi, itu sebenarnya kita perlu merenung dulu ya. Maksudnya ini yang sebenarnya kita butuhkan apa sih? Apakah kita butuh jalan pintas atau kita butuh bahan refleksian gitu ya? Iya kan? Iya. Nah itu kalau aku makanya merasakan kalau yang how to itu sekilas gitu ketika buka website misalnya udah ada how to-nya, apalagi ada list bukunya, tinggal klik beli gitu kan, itu emang sangat menggiurkan banget gitu. Jujur sih aku memang ketika buka itu kayaknya langsung pengen beli atau paling nggak download kalau gratis gitu ya. Betul. Tapi begitu pengen semua gitu, apalagi kemasannya bagus-bagus banget kalau lihat website CM luar gitu. Tapi balik lagi how to tuh buatku sebenarnya lebih mudah ketimbang yang tadi lebih thoughtful isinya. Itu kan aku butuhnya sebenarnya kesiraman rohaninya nih. Kalau mendampingi anak itu kan lebih butuh si ibunya ini dalamnya gitu loh, kitanya siraman rohaninya supaya kita tadi Mbak Meggy bilang berpikir, merenung, itu kan sebenarnya lebih butuhnya itu. How to memang beragam dan memang kita bisa buntu, tapi ya balik lagi itu sebenarnya lebih gampang sih ketika kita udah ajak itu. Dan jadinya kalau terbiasa dengan yang
lebih thoughtful tadi mengkonsumsinya gitu. Ketika ketemu banyak itu kita jadi lebih gampang selektif deh, nggak usah website buku deh, misalnya gitu ke pameran buku kan, kayak ya sama lah, kita lihat buku rasanya murah, pengen beli, tapi ketika kita tahu misalnya filosofinya atau buku yang bagus seperti apa, itu apa benar ini yang aku butuhkan gitu kan, apakah benar cocok untuk anakku gitu, ya itu kan butuh ya kemampuannya sebenarnya di si orang tuanya ini, ibunya, untuk memilih dan berpikir itu tadi. Makanya lebih enak sebetulnya belajar CM tuh ya dari diskusi, tanya jawab sama sesama CMers gitu. Karena lebih apa ya, banyak pantikan buatku gitu ketimbang ya baca yang udah jadi, apalagi ngikutin orang gitu ya. Maksudnya si A bikin nature journal ke gunung mana, terus kayaknya gue harus juga nih gitu atau apa. Ya walaupun mungkin ya dia memang benar gitu, bagus metodenya, prakteknya juga bagus, tapi kan bener nggak kita harus sama kayak dia gitu. Betul. Tapi tadi menarik loh, Cak. Maksudnya dirimu kan bilang ya, belajar dari grup diskusi itu membantu sekali gitu ya. Banget. Nah, kalau zaman aku dulu juga gitu kan, zaman aku dulu gitu, kayak aku udah tua gitu. Tahun berapa nih, 70 ya? Zaman aku baru belajar CM itu kan nggak ada ya grup diskusi. Maggie juga waktu itu 2013 belum banyak ya Mag, grup diskusi. Apa belum ada juga ya Mag ya? Belum ada yang namanya grup diskusi CM gitu kan. Waktu itu kita baru mulai CM Jakarta aja 2016 ya, sekitar itu ya Mag ya, 2016 gitu akhir kan. Itu ya yuk bahkan. Iya, aku baru lahir itu. Ya tapi kan maksudnya kalau sekarang ini kan juga banyak ya grup diskusi. Nah, kalau kalian gimana nih memandangnya? Maksudnya karena grup diskusi itu bagus kan ya. Jadi apa ya? Kadang-kadang kita jadi ada rasa kepengen untuk ikut grup diskusi yang sini, yang sana gitu kan. Apalagi terutama misalnya kita nih orang yang baru gitu kan belajar CM, dan memang tahu grup diskusi itu sebagai salah satu sarana yang baik untuk dipelajari gitu, untuk bergabung, untuk saling memantik gitu kan. Nah, gimana tuh kita memilih grup diskusi gitu? Karena tawaran-tawaran kan pasti ada terus ya. Oh, di mana-mana sekarang. Workshop juga banyak kan. Paling ini sih Bayu, kalau aku mikirnya kalau diskusi itu ingat lagi ke CM soal gentle art of learning. Pokoknya aku menilainya kalau diskusinya udah tergesa-gesa, terus pokoknya misalnya sekian bulan udah pasti jago atau apa, ada janji-janji kayak gitu, atau dalam sebulan materinya banyak banget gitu, kayak akselerasi. Nah itu buatku udah terlalu cepet gitu, tergesa-gesa, jadi nggak gentle juga. Nah, mungkin kalau mau selektif ikut diskusi mana ya gitu, kayak kan banyak nih gitu, coba aja coba-coba semua nggak apa-apa ya, maksudnya awal-awal gitu. Tapi ketika ada saatnya kita harus memilih ya, mungkin pilihlah yang memang pace-nya itu benar-benar perlahan-lahan tapi dalam, perlahan tapi dalam kesana. Ya karena memang aku pernah ketemu juga sih workshop yang emang sebulan tuh langsung pelajarin satu mata pelajaran gitulah, dan itu digegas banget, dan itu semuanya teknis semua. Dan berasa banget di grup WhatsApp-nya itu semua orang langsung, terus kalau aku begini gimana, kemarin aku coba yang ini Mbak tapi nggak bisa ini. Nah itu kan jadinya kayak apa ya, kita ketergantungan sama si penyelenggaranya itu gitu, si narasumbernya itu. Dan dari situ kan udah, dan tergantungnya teknis ya, maksudnya bukan tergantung pertemanan atau dalam hubungan apa antar sama orang tua gitu. Maksudnya tergantungnya teknis itu, aku udah biasanya nggak usah deh gitu yang kayak gitu, karena selain cepat juga jadinya bolak-balik nanya kan, berarti apa ya, nggak membuat kita berdaya, capek juga gitu. Ketergantungan, dikit-dikit nanya lagi sama pemberi materinya gitu. Kalau aku ngelihatnya sebenarnya kembali sama kayak selalu yang dibilang CM itu istilahnya apa ya, start small aja gitu loh. Less is more gitu kan. Dalam arti gini loh, kita ikut program ini, ikut workshop ini, ikut ini itu. Pertanyaanku, sempat mencernakah semuanya itu dalam waktu bersamaan? Ada waktu untuk merenungkan nggak, untuk benar-benar paham? Atau kita setiap kali datang grup diskusi cuma
kayak orang dengerin podcast aja nih gini kayak gini gitu kan, iya kan, cuma dengerin doang gitu. Oh iya, Terus udah gitu udah bagus, lewat. bagus ya CM ya gitu ya. Oh ikut kelompok ini belajar yang volume ini, ikut kelompok itu belajar volume ini, ikut kelompok lain lagi volume yang lain lagi. Nah pertanyaanku, apa jadi lebih paham kah dari ketiganya, atau lebih baik belajar satu-satu tapi benar-benar paham yang mana gitu loh. Walaupun memang yang dibahas sih memang benar beda-beda. Nah justru karena yang dibahas beda-beda itu ya, berarti kan mencernanya sebenarnya butuh lebih banyak ya. Kayak kita nih, kita lihat makanan, oh makan nasi Padang enak, makan bistik enak, makan mie ayam enak gitu. Terus kita kepengen makan semuanya dalam waktu yang sama, itu kan ya enak sih di mulut mungkin ya, tapi kan pencernaan kita ya apa sehat gitu ya. Gimana caranya? Aku tepuk tangan, salut kalau memang ada yang bisa benar-benar ngerti, paham benar-benar loh ya, bukan cuma sekedar oh aku udah baca gitu kan. Iya sih, memang pada akhirnya ini ya, ketika kita ikut grup diskusi ini, kita mesti selektif juga ya. Maksudnya kita lihat sebenarnya kebutuhan kita ini sebenarnya apa, kemudian kita barangkali mencari grup diskusi yang cocok. Dari partisipasi anggota grup juga ya. Kalau yang cuma nanya, pemimpin diskusi jawab, nanya, pemimpin diskusi jawab, cuma kayak panel tanya jawab ya. Kayak panel tanya jawab gitu. Sebenarnya kalau yang aku perhatiin tuh ya, yang paling belajarnya lebih cepat itu adalah anggota-anggota yang pada saat diskusi nggak takut mengungkapkan pendapat atau pertanyaan atau pemikiran gitu loh. Kalau yang modelnya diam-diam mendengarkan, cuma kayak dengerin podcast itu tadi aku bilang gitu, itu malah lebih lambat kemajuannya. Kalau aku perhatiin ya. Ya intinya sih ketika kita mau belajar lewat grup diskusi, poinnya bukan sekedar banyak-banyakan grup diskusi, kemudian bukan juga soal apa ya, wah kita bisa dapat banyak nih dari orang itu gitu ya. Jadi dapat banyaknya itu bukan karena orang lain yang ada di situ, tapi juga karena kita sebagai partisipator diskusi itu adalah kita berpartisipasi aktif juga gitu ya. Iya. Ya, fasilitator juga kan sebenarnya bukan yang paling benar juga kan gitu ya. Maksudnya konsep dari grup diskusi itu juga lebih ke bertukar pikiran, bukan si fasilitator memberikan wejangan atau yang udah pasti benar dan yang datang tuh berharap ya udah ikutin apa kata si fasilitator aja deh, kalau dia pakai buku ini ikutin, menurut dia filosofinya begini ikutin, tapi kan lebih ke ya sama-sama belajar gitu ya. Kalau dirimu pengalaman memfasilitasi grup gimana, Cak? Dulu kan berapa lama ya dirimu waktu ikut diskusi Selasa? Kan nggak lama ya, habis itu terus udah coba bikin CM Depok gitu ya waktu itu ya, CMID Depok ya. Nah iya. Dari situ gimana tuh? Belajar banyak nggak sih dari fasilitasi grup gitu? Nah iya, jelas. Gimana Karena kayak waktu sama Mbak Ayu tuh kan pertama-tama belajar volume 6 ya. Sekarang ngefasil volume 6 juga. Dan itu banyak banget yang akhirnya tuh aku ingat lagi. Itu semua juga karena ngefasil itu. Dan kadang-kadang dari teman-teman baru itu juga ketemu lagi tuh pertanyaan-pertanyaan baru, galau lagi gitu. Dan galau ada ide baru lagi gitu ya. Gitu. Ketemu yang dari tadinya ada yang nggak homeschooling terus homeschooling, ada yang beda-beda lah dengan background yang beda, ketemu lagi, jadi ya udah fasilitator juga galau lagi. Dan itu bagus sih kalau aku ketemu kayak gitu tuh enak, justru jadi kayak oh ya ada, berarti selama ini gue nggak selalu kayak rem aja, bahwa kita nggak selalu bener juga, bisa juga ada pola pikir lain loh gitu. Dan itu ketemu dari yang ngefasil itu gitu. Kan kadang itu suka udah yakin tuh ya, maksudnya udah belajar, udah selesai gitu. Udah gitu, tapi begitu kefasil ketemu lagi jadi kayak oke, gue salah deh gitu, kayaknya ada something yang harus gue benerin juga gitu. Jadi itu gunanya juga sih di situ. Jadi sebenarnya membahas volume yang sama aja
belum selesai ya. Selesai. Ya benar, aku Iya. pikir begitu ngefasih volume oke lah, gue udah tahu lah sebagian besar gitu ya. Tapi begitu ketemu teman baru, ada insight baru gitu, oh iya benar juga ya gitu, kayak ya bisa juga tuh yang dia pikirin gitu apa. Banyak lah isu-isu yang diangkat baru lagi gitu. Jadi ini jadi poin lanjutan ya, mungkin buat teman-teman yang sudah sedikit lebih banyak belajar CM, mungkin perlu juga ya sekali-kali terjun memfasilitasi diskusi gitu ya. Iya, karena banyak yang mau. Karena sebenarnya dari proses kita memfasilitasi diskusi itu pun kita belajar banyak ya. Nggak harus yang udah expert banget gitu ya, jadi fasilitator diskusi. Tapi ketika kita merendahkan diri bukan berarti buruk ya, maksudnya rendah hati lah ya, kita rendah hati kemudian kita memang memfasilitasi diskusi itu untuk tujuan yuk kita belajar sama-sama, aku juga masih belajar kok, itu pun di situ kita belajar banyak ya dari teman-teman yang kita fasilitasi itu ya. Iya banget sih, kalau aku malah lebih menariknya tuh justru kalau ya namanya kita juga born person kan, kitanya sendiri juga gitu kan, masing-masing punya pemikiran sendiri lah gitu loh. Dan kadang dari bentuk pertanyaan aja bisa, oh iya ya, kok bisa sih dia mandangnya dari sisi itu gitu loh, sampai timbul pertanyaan itu. Nah yang kayak gitu-gitunya itu loh yang menarik dari memimpin grup diskusi gitu loh, memfasilitasi grup diskusi. Tapi dari tadi nih ya, kita kan udah ngomongin sumber-sumber belajar CM nih, dari mulai yang ada di situs, di blog, website gitu kan, Instagram, sampai grup diskusi. Kita justru belum menyinggung sumber belajar utama tentang metode Charlotte Mason ya, yaitu dari volume CM. Malah yang jadi sentral kelompok diskusi itu kan. Itu gimana tuh? Kalian udah pernah baca volume CM yang mana aja sejauh ini? Aku yang tamat ya, yang baca tamat itu baru volume 1 dan volume 6. Apa tuh Mek? Volume 1 tuh cerita tentang apa? Volume 1 itu judulnya Home Education ya. Kalau isinya singkatnya itu banyak membicarakan anak-anak dari usia bayi sampai sebelum mulai masuk fase akademis ya, sebelum masuk fase sekolah, jadi anak-anak 0 sampai 6 tahun lah. Jadi macam-macam sih ya isinya gitu, mulai dari ngomongin kesehatan gitu kan, pentingnya udara segar gitu kan, lalu mendekatkan anak dengan alam kayak gitu-gitu, lalu ada banyak juga teknis lah ya. Banyak teknis, ada juga ngajarin anak membaca gitu kan, kayak gitu-gitulah kira-kira. Itu yang volume 1. Oke, gitu. Kalau yang volume 2 itu isinya potongan-potongan artikel gitu ya, Mek ya. Artikel-artikel lepas ya, tulisan-tulisannya Charlotte Mason ya, tentang parents and children ya, tentang relasi orang tua dan anak gitu ya. Semacam buku parenting sih ya. Iya. Bisa dibilang. Kumpulan artikel kan itu memang. Iya, karena kumpulan artikel. Ya. Nggak terlalu berat sih sebenarnya baca volume 2 itu ya. Iya, aku belum selesai sih, sedang baca sih volume 2 ini. Tapi memang nggak seberat volume 6 sih. Betul. Artinya enak lah dibaca buat lepas-lepas gitu, karena artikel lepas kan jadinya nggak terlalu harus, misalnya kita lagi butuh yang mana kita baca bagian itu. Aku baca volume 2 dengan cara itu, seperti itu soalnya. Jadi nggak baca dari ujung ke ujung, tapi ini yang aku dari lagi daftar isi ya daftar isi yang aku lagi butuh yang mana gitu kan, gitu, karena isinya lepasan ya. Kalau volume 3 School Education ya. Nah, itu judulnya agak menyesatkan ya. Aku sempat baca tapi belum selesai juga. Dulu aku pikir aku baca School Education itu awalnya karena anakku kan sempat sekolah formal, Jadi aku pikir coba baca School Education dulu gitu. Saat mulai baca gitu kan, ternyata kok nggak ngomongin soal sekolah juga, nggak ngomongin soal sekolah, setting sekolah. Jadi kalau misalnya kita mau tahu bahasan mengenai mother culture, nah itu disinggung tuh di volume 3. Ya kan? Tapi terus dia lumayan banyak ngebahas mata pelajaran juga ya di School Education. Tapi tidak seperti yang ku bayangkan gitu loh. Oke. Dulu berarti ekspektasinya lebih dari itu ya. Ternyata lebih dari itu gitu kan ternyata. Kalau volume 4? Wah, 4 paling mantep tuh.
Maksudnya paling bikin pusing gitu ya? Paling bikin pusing. buat pretelin diri sendiri itu lucu sih. Ourself itu sebetulnya ditujukan buat remaja ya sama CM. Ditujukan buat remaja untuk mereka menggali diri sendiri gitulah, self knowledge. Tapi itu dibaca orang tua juga cukup menggoyah iman ya, maksudnya bikin galau juga gitu. Karena orang tuanya juga nggak punya self knowledge ya. Orang tuanya selama ini kemana nih Ica gitu ya, self knowledge-nya gitu. Baru itu segala hasrat lah ya, dari mulai lapar terus haus itu dibahas semua, sampai apa ya, nafsu semua adalah di situ. Berat juga, makanya lebih enak didiskusikan sih. Karena benar sih setelah aku baca sendiri dan begitu diskusi, wah beda deh gitu. Baca sendiri tuh kayak udah so ngerti, tapi begitu diskusi ketemu pemikiran teman-teman lain, iya ya, aduh mampus gue nggak tahu apa-apa gitu. Iya. Ya, kemudian volume 5 itu tentang formation of character ya. Iya. Itu banyak contoh-contoh kasus ya, contoh-contoh kasus. Jadi kalau yang awal-awal itu ada yang nulis surat gitu sama CM gitu kan, ini anak saya begini, atau ada kasus begini, terus CM jawab panjang lebar gitu kan ya. Itu kayak kolom apa ya, dulu kalau di surat kabar kolom konsultasi gitu ya di majalah, itu kan dulu ada tuh kayak gitu. Iya mungkin kayak gitu ya. Tanya ahlinya. Iya. Semacam itu kali ya. As the expert ya. Iya gitu. Tapi bagian belakangnya ada beberapa saran-saran juga sih, kayak misalnya untuk young ladies gitu harus bersikap seperti apa kalau sudah lulus sekolah gitu kan. Banyak petuah. Ya kayak gitu-gitulah, masih dia tentang karakter juga sih. Tapi karena itu makanya sebenarnya penting ya baca seluruh volumenya ya. Kalau sebenarnya memang bisa takes time ya, balik lagi kan sebenarnya penting, tapi bukan berarti harus dimakan dalam satu waktu juga kan gitu. Nah itu. Kemudian volume 6 ya, ini yang paling banyak dibahas ya. Maksudnya di antara yang sudah grup-grup diskusi yang ada nih, kayaknya paling banyak juga bahas volume 6 ya. Iya. Kalau kalian merasakan efek apa sih? Kalau volume 6 itu kan isinya filosofi ya. Filosofi justru kayak rangkuman atau dasarnya dari volume 1 sampai volume 5 tuh kayak dia ngerangkum semua kan di volume 6 ini kan. Nah, kalau kalian ngerasainnya gimana? Ketika pertama kali belajar CM malah belajar volume 6 dulu. Nah, itu aku. Gimana tuh? Langsung galau. Maksudnya itu kayak membongkar mindset tuh cocok banget tuh. Volume 6 makanya lebih cocok itu dalam format diskusi ya, buklet atau diskusi atau apa. Karena kalau sendiri sih aku yakin cernanya susah banget itu. Kalau itu udah enak, ke yang lain-lain sih udah santai sih menurutku ya. Cuman yang ini aja nih, ya setahun 2 tahun juga rasanya belum tamat gitu. Tamat tuh maksudnya bukan selesai bacanya, bener-bener aku paham nih gitu dia maksudnya apa sih gitu. Kayak gitu sih kalau volume 6 dulu. Makanya lebih enak sih kayaknya volume 6 dulu ya. Dan along the way selama belajar yang 1 sampai 5 juga, yang 6 nih pasti masih ngikut juga gitu. Ya, karena kalau kita belajar kayak volume 1 tuh banyak teknis ya kalau nggak salah ya. Nah kalau kita baca volume 1 tanpa baca filosofinya dulu itu juga walaupun itu tulisan CM langsung, tapi agak-agak rentan bikin terintimidasi juga ya. Karena dia banyak ngasih teknis kan di situ, sehingga ketika kita tidak bisa melakukannya gitu, kayak dia bilang kan kita harus outdoor itu kan 5-6 jam ya Mek ya kalau nggak salah ya. Iya 6 jam. Itu yang ada meja belajar juga ya, requirement meja belajar itu satu ada juga ya? Kalau nggak salah, tapi ya jadi di nih buat teman-teman yang dengar mungkin ada agak kurang ngerti ya. Jadi di volume 1 mungkin ada CM ngasih saran juga meja belajar yang bagus itu seperti apa gitu. Tapi kan ini hal yang sangat teknis gitu. Meskipun ini tulisan CM langsung gitu ya. Tapi ketika kita terpatok sama tulisan CM, wah kata CM meja belajar harus begini, wah kata CM outdoor time harus 5 jam. Sementara aku keluar sejam aja udah nggak bisa gitu kan, jadi kayak wah nggak bener nih CM nih gitu kan, antara kayak gitu atau jadi intimidatif gitu ya, jadi wah baca tulisan CM aja intimidatif gitu kan.
Tapi kan akan beda cerita ketika kita udah belajar mindsetnya dulu ya, belajar dasarnya dulu di volume 6 gitu mungkin kan, terus kita mindset kita udah berubah. Jadi ketika kita baca yang teknis, meskipun itu tulisan CM langsung, kita bisa bilang, oh nggak harus kayak gitu kok, poinnya bukan itu sebenarnya, gitu kan? Kita bisa bilang kayak gitu kan jadinya ya. Volume 1 itu ya karena buku pertamanya CM ya, aku merasa gini loh, mungkin CM waktu pertama kali nulis tuh nggak ada rencana bikin buku bervolume-volume gitu loh, Yuk. Betul. Ya. Jadi tapi pemikiran dia banyak gitu loh, banyak gitu loh. Jadi dia kayak bingung sendiri mana yang harus dia masukkan gitu loh, mana yang harus dia pilah gitu loh, harus dia pinggirin dulu karena kalau enggak nanti bukunya tebal banget gitu kan. Jadi dia jadi kayak mengedit dirinya sendiri gitu loh, seleksi sendiri mana yang perlu dimasukin, mana yang enggak gitu. Sedangkan sebenarnya yang mau dia sampaikan tuh banyak gitu loh. Nah, terus kalau kita bandingin volume 1 sama volume 6 ya, itu kelihatan. Jadi kalau dibaca sendiri mungkin belum terlalu terasa, tapi kalau dibandingin tuh terasa loh. Di volume 1 itu dia kayak baru menyentuh permukaannya gitu loh. Dia baru sentuh permukaannya aja, lalu dia perjelas lebih banyak itu di volume 6. Betul. Karena di volume 6 sebenarnya ada bahasan teknis juga ya, di bab 10 kan? Iya, bab ada. Iya. Ya, seperti itu sih ya. Kenapa juga mungkin kalau misalnya ketemu Mbak Ellen gitu, makanya komunitas-komunitas CM yang di bawah CMAID kan rata-rata bahasnya volume 6 dulu ya. Pasti kita akan menyarankan pun bahas volume 6 dulu itu ya karena itu sih. Ketika kita udah tahu dasarnya, mau ketemu teknis macam apapun kita kuat gitu. Kita kuat ya, tidak terintimidasi gitu kan. Karena penting loh. Penting kan sebagai orang tua itu kita tidak merasa terintimidasi, karena kalau udah kita merasa terintimidasi, korbannya pasti anak kan dan diri kita sendiri. Itulah. Pasti itu sudah gitu yang muncul ketakutan. Bener nggak ya? Salah nggak ya? Bener nggak ya? Salah nggak ya? Gitu. Terus dengan gitu. Lalu dikit-dikit ekspektasi berlebihan langsung. Betul. Terus nanti kita udah fokus aja masalah teknis, memperbaiki teknis 1 ke teknis kedua gitu-gitu. Jadi fokus di situ aja malah. Ya nggak balik lagi ke tujuan CM ya, yang seperti CM selalu bilang kan, tujuan dari pendidikan kita ini kan bukan seberapa banyak mereka tahu, tapi seberapa banyak mereka mampu menempatkan langkah mereka itu kan. Seberapa mereka peduli kan sebenarnya kan? Iya, seberapa besar mereka peduli gitu kan. Iya. Dan hati-hati ya ketika, nah ini dia nih jebakan belajar CM. Karena kadang-kadang ketika kita merasa tahu banyak, itu kita bukan semakin peduli, tapi kita semakin merasa jumawa. Iya. Ya kan? Karena kita merasa kita tahu banyak. Dan hati-hati kalau itu terjadi sama anak-anak kita juga kan. Anak-anak kita tahu geografi, dia tahu sejarah, dia tahu matematikanya pintar. Nah, gimana kita menjaga supaya mereka tahu banyak tapi mereka tidak merasa, wah kayak gitu doang aku tahu gitu kan, itu PR berat kan. Karena kalau mereka tahu banyak tapi mereka tidak ada rasa peduli, malah bikin mereka sombong, ya buat apa juga gitu pengetahuan yang mereka punya gitu kan, PR ya. Nah. Oke, jadi kalau saran dari kita belajar CM, mau baca langsung buku CM, meskipun berat ya, kalau saran ya, kita saran bahas volume 6 dulu gitu ya. Mohon maaf. Sama mungkin yuk belum mention kita beberapa, selain tadi kan yang udah di-mention baru media sosial, blog sama situs ya, sama forum Facebook, grup. Yang kita mungkin belum singgung tuh buku ya. Selain volume CM, mungkin kalau yang para orang tua yang bahasa Inggrisnya tidak kesulitan gitu kan, sebenarnya ada banyak juga buku-buku dari luar ya yang bisa dibaca kalau mau belajar mandiri gitu mengenai metode CM ini. Terutama sih kalau aku pribadi sih yang aku sarankan itu buku-bukunya Karen Glass. Nah, sama ya. Sama aku juga. Sepakat. Sama.
Jadi kalau kepingin belajar mengenai prinsip-prinsip PCM tuh yang 20 prinsip ya. Kalau mau lebih ngerti, aku sarankan baca In Vital Harmony. Itu Karen Glass yang nulis. Lalu kalau mau tahu lebih banyak lagi mengenai narasi, mungkin bisa baca Know and Tell. Nah itu membantu banget itu. Banyak contoh-contohnya gitu kan, jadi kita ada bayangan apa sih yang harus kita harapkan dari narasi anak gitu kan. Karen Glass ini paling asik emang nulisnya ya. Advisory Ambleside Online yang lain juga ada yang punya buku. And White itu kan punya buku juga ya, tapi memang nggak seasik. A Mind More Awake ya kalau nggak salah. Betul, A Mind More Awake. Nggak seasik si Karen Glass ini ya. Selain dari Karen Glass juga ada Karen Andreola juga ya. Dia bukan advisory sih ya. Sama Susan Schaefer ya. Iya. Karen Andreola bukan dari Ambleside Online ya. Bukan. Afiliasinya. Ada Susan Schaefer. Susan Schaefer apa ya Mac judulnya? For the Children's Sake. For the Children's Sake itu buku yang banyak menggugah orang-orang di Amerika untuk mengenal Charlotte Mason ya. Banyak banget tuh kalau Chalmers di luar pertama kali tuh masuknya kayak CYB. Kayak CYB lah ya dia. CYB-nya Amerika lah. CYB-nya Amerika tuh adalah bukunya Susan Schaefer itu ya, For the Children's Sake ya. For the Children's Sake. Lalu ada lagi, sebenarnya ada satu lagi yang lebih membahas permata pelajaran. Itu judulnya When Children Needs to Learn. Love to Learn. Elaine Cooper ya? Iya, Elaine Cooper. Banyak sih ya sebenarnya kalau emang bahasa Inggris tidak jadi masalah, belajar CM dari yang bahasa asing tuh banyak ya. Tapi kalau masalah ya itu tadi ya, kita baca CYB, ikut grup diskusi, pantau sosmed yang KCMI. Itu pun cukup. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Dengerin podcast, iya penting itu juga. Iya. Jangan khawatir, nanti buku-bukunya banyak diterjemahin kok bentar lagi. Oh iya, ada Maggie Sujatmiko, jangan khawatir. Ini ada semoga ya didoakan saja. Betul. Semoga CMID bisa mewujudkan mimpi itu. Betul. Ini yang penting bukan seberapa banyak sumber belajar yang kita pelajari juga, tapi juga bagaimana cara kita belajar ya dari sumber-sumber itu ya. Jadi kalau misalnya tadi keterbatasan bahasa, nggak bisa akses yang bahasa Inggris ya udah dari yang ada aja dulu, tapi kita maksimalkan cara belajarnya pun pasti bisa dapat banyak juga kan sebenarnya. Oke deh, thank you ya Maggie, Ica udah ngobrol-ngobrol di awal tahun walaupun kita masih keenakan libur sebenarnya. Iya, betul. Gitu. Nanti minggu depan kita ngobrolin yang agak lebih serius tapi nggak serius-serius banget juga ya. Nanti itu kita mau ngomongin soal liberal education. Tapi sebenarnya tuh ya podcast CM ini ya jangan dipercaya selalu kalau bilang obrolannya santai. Karena ujung-ujungnya pasti ngomongin hidup, visi. Enggak, hari ini kan kita nggak ngomongin itu, kita cuma ngomongin balik lagi belajar gitu, ya tujuannya apa. Akhirnya disuruh mikir juga tujuannya apa ya gitu kan. Tetap dong. Oke. Iya, thank you teman-teman juga udah setia mendengarkan kita juga. Mohon maaf sekali lagi ya, baru memulai kembali podcast ini setelah libur 2 bulan lebih. Dan podcast pertama di tahun 2002 baru muncul di bulan Februari. Tapi semoga teman-teman masih tetap bisa menikmati ya podcast ini dan terus menantikan podcast kita di episode-episode berikutnya di tahun 2022 ini. Sampai ketemu di episode mendatang ya. Kita bakal ngobrolin soal liberal education versi Charlotte Mason. Atau mungkin bahasa Indonesianya merdeka belajar ya, pendidikan yang merdeka tapi versi Charlotte Mason. Kayak gimana? Tungguin minggu depan ya. Dadah.